Halo pemirsa di rumah sekalian, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yanto Marius, psikiater yang sering disebut Dr. Tom di Manado. Kali ini kita akan membahas edisi yang ke-12 dari Mental Innovating. Kali ini kita membahas suatu bahasan ringan yang kita sebut sebagai shopaholic. Shopaholic, shopping. Jadi shopaholic itu berasal dari dua kata. Satu shop artinya kedai atau berbelanja. Aholic artinya suatu ketergantungan yang bisa disadari atau tidak disadari, dan selalu merongrong dia untuk mengumpulkan barang-barang atau membeli barang-barang. Jadi shopaholic sejati dari buku Miss Ying Ying ini ialah seseorang yang tidak mampu menahan keinginannya untuk berbelanja sehingga menghabiskan uang dan waktu yang banyak. Barang-barang tersebut tidak selalu ia butuhkan. Jadi dia beli saja, dan dia juga tidak butuhkan. Ia pakai banyak-banyak ya. Barang yang dibeli hampir selalu baru. Jadi barang baru sih dibeli dan jarang dipakai atau tidak dipakai. Tapi tentu kita setuju bahwa semua orang ke mall bukanlah orang yang shopaholic. Gejala-gejala shopaholic. 1. Suka membeli barang-barang yang tidak ia miliki, walaupun tidak selalu berguna bagi dirinya. Jadi barang itu dia tidak miliki, dia lihat barang baru yang dia beli karena banyak duitnya toh. Kedua, merasa setelah berbelanja banyak barang kemudian yang bisa menimbulkan penyesalan. Dia beli tanpa pikir, nanti di rumah dia bisa menyesal sesudah dia beli. Ketiga, pada saat stres ia lebih berbelanja lebih banyak, mudah menenteramkan rasa stresnya. Jadi orang shopaholic itu dalam kondisi stres dia membeli banyak barang-barang, sepatu, tas mewah, pakaian, gaun bagus, mobil barangkali dan lain-lain. Kenapa dia kadang-kadang stres? Dia sepertinya masa lampunya itu kekurangan akan barang. Jadi dia ketakutan akan kekurangan, maka dia selalu membeli dan membeli walaupun tidak digunakannya. Dan juga tidak dikasih sama orang lain. Karena orang shopaholic biasanya juga rada pelit lah mereka itu. Banyak barang seperti sepatu, tas, baju, barang elektronik yang tak terhitung jumlahnya tidak pernah digunakan. Kita tahu Ibu Imelda Marcos, mantan istri dari Ferdinand Marcos, seorang yang shopaholic ya. Dia punya gaun ribuan, dia punya tas ribuan, dia punya sepatu ribuan, dan lain-lain, mungkin permata itu barang-barang cincin, jam tangan dan lain-lain, ada banyak sekali. Ya, kita tahu juga banyak beberapa petinggi-petinggi negara yang shopaholic, termasuk di Indonesia ada, saya tahu. 5. Selalu tidak mampu mengontrol diri saat berbelanja. Dari saat berbelanja dia tidak mampu mengontrol diri. Untuk kalau ada temannya, asistennya yang Bu, itu sudah terlalu perlu, kasih ingat sama dia. Merasa terganggu dengan kebiasaan belanja. Jadi dia rasa terganggu juga. Kenapa saya sih mau membeli? Dorongan itu tidak bisa dikendalikan, muncul dari dalam terus ya. Tetap berbelanja walaupun terpikir adanya hutang dari orang lain. Jadi orang shopaholic ini kadang-kala juga berhutang sama orang lain dan kemudian berbelanja yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Kenapa? Karena untuk memenuhi kecemasan dari dirinya, takut akan kekurangan. Orang shopaholic sering berbohong kepada orang lain tentang uang yang telah dia habiskan. Sebenarnya shopaholic itu adalah penyimpangan ringan dari gangguan obsesif kompulsif. Gangguan obsesif itu pikiran yang berulang-ulang yang irasional. Kompulsif perilaku yang berulang-ulang yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dikendalikan oleh penderita. Namun oleh psikolog dan psikiater, shopaholic ini dapat disembuhkan dan hidup normal. Penyebab shopaholic.
orang yang hedonistik atau manusia yang menyatakan bahwa makhluk manusia adalah makhluk human having. Orang yang suka menilai orang lain berdasarkan apa yang dimilikinya. Jadi orang lain, si A menilai kawan-kawannya berdasarkan apa dimilikinya. Rumah, baju, harta, mobil mewah, jadi berdasarkan barang ya. Dan melupakan hal-hal yang lebih tinggi. Misalnya apa yang lebih tinggi? Pendidikan lebih tinggi, persaudaraan lebih tinggi, nilai-nilai spiritual lebih tinggi. Tapi bagi orang shopaholic, mementingkan benda-benda itu lebih penting dari semua itu. Jadi dia kurang termotivasi untuk hal-hal yang lebih ringan, untuk misalnya meringankan beban orang yang miskin. Dan kita tahu orang shopaholic biasanya kaya, ada yang kaya dan wanita, dan seringkali pada umumnya pelit-pelit mereka. Bisa barang di rumahnya tertambun banyak, pakaian, sepatu bertumpuk-tumpuk, tidak dijual juga dan disimpan saja sampai kapan mau dikasih nggak tahu. Nah, itu merupakan suatu bentuk gangguan jiwa yang ringan. Jadi dia memberi kalau ingin dipuji, ingin disanjung, maka dia berderma. Kalau tidak, jangan harap. Dia juga orang-orang yang pelit, seperti orang paranoid juga pelit. Nah, pada beberapa kultur daerah di Indonesia ini ada budaya-budaya namanya hedonistic culture. Ya, ada beberapa ya di negara, misalnya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, di Maluku dan lain sebagainya. Ada budaya tertentu yang mempunyai sifat budaya hedonistik. Hedonistik sekali lagi orang-orang yang mementingkan hal-hal duniawi. Kalaupun dia berbicara tentang surgawi, itu cuma kulit-kulitnya dalam saja, kulitnya. Realitanya itu mereka lebih senang funky-funky, senang-senang, bercerita, menari, menyanyi, makan. Jadi budaya hedonistik ini tergelompong satu paket berupa dancing, berdansa, dressing, pakai baju-baju bagus, eating, makanan-makanan yang enak, drinking, minum-minum yang sedap, minum alkohol dan lain sebagainya. Grouping, suka selalu kumpul-kumpul, biar bukan saat kumpul sini. Saya waktu direktur itu hampir tiap hari saya diajak berkumpul. Fucking itu bagian dari seks ya. Nah, ini semua paket hedonistic culture. Jadi masyarakat yang hedonistik, mereka tidak mempersoalkan tentang etnis dan agama. Mereka tidak akan berkelahi tentang etnis dan agama. Mereka berkelahi atas jabatan, posisi, dan duit. Jadi kalau menyangkut duit, mereka ribut. Kalau etnis apapun yang datang tidak apa-apa. Mau agama apapun tidak apa-apa. Mau ganti agama bola-balik tidak apa-apa. Mereka tidak ribut. Tapi kalau sudah menyangkut kadera ini, posisi atau duit, itu rame mau berkelahi mereka. Ya, saya kira ini saja sudah cukup Bapak dan Ibu dalam edisi Natal ini. Dan minggu depan kita akan bicara mengenai workaholic, orang-orang yang kecanduan kerja sampai melupakan tugas utamanya, yaitu terhadap keluarganya. Ya, kita bahas itu. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada segenap pemirsa yang merayakan hari Natal dan menyambut tahun baru, dan juga bagi yang merayakannya, khususnya umat Kristiani, selamat hari Natal dan tahun baru. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat terhadap diri Anda, walaupun dalam japri atau grup ya. Saya dari sini membantukan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menambah persaudaraan dan kedamaian yang seperti kedatangan Yesus Kristus. Terima kasih, sampai jumpa.